Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Hai sahabat-sahabat di mana saja berada. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Rahman. Mari kita bincang-bincang seputar isu-isu yang terkini. Gini Bang Ucok ya, sebagai pemimpin itu, yang mana pada hari ini adalah era yang sangat kompleks, di mana persoalan itu sangat banyak, dan juga sistematis kerja itu juga harus dilihat dari berbagai aspek. Jadi kalau memang suatu pekerjaan itu harus dilakukan dengan tindakan cepat, dengan melihat langsung di lapangan, maka menurut kami, pandangan kami, apa yang dilakukan oleh Ayahanda PLT Wali Kota Tanjung Balai itu adalah sangat tepat. Karena saat ini tidak jarang kita temukan bahwa seorang pejabat, seorang yang punya kewenangan, seorang yang punya kebijakan yang harusnya bisa menuntaskan ke akar rumput, namun hanya sebatas seremonial. Sehingga hal yang terjadi hari ini seperti itu, inilah yang harus benar-benar dilihat seluruh aspek apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dari yang dilakukan itu turun ke lapangan, kemudian kunjungan langsung, kemudian lagi nanti berbicara atau berduduk santai, saya kira itu akan lebih bisa ya untuk mencari apa sebenarnya persoalan yang terjadi pada hari ini. Karena ya kita katakan ayahanda kita ini sebagai PLT Wali Kota ini, sebagaimana yang selalu dikatakannya, dia meneruskan kepemimpinan ini pada intinya adalah yang harus kita garis bawahi, bagaimana caranya menyelamatkan Kota Tanjung Balai ini dari yang namanya itu kekosongan kepemimpinan. Dan itu memang tugas dan tanggung jawab beliau berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, ketika itu yang dilakukan, maka satu titik awal harus melihat persoalan yang ada dan mendengar apa sebenarnya yang menjadi persoalan dan apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat kita seutuhnya, bukan hanya sekedar pemuda, bukan hanya seorang tokoh agama misalnya. Nah, bahkan masyarakat di kelas, ya mohon maaf, di kelas bawah pun sekalipun harus dilihat, disentuh. Dan harus memang benar-benar merasakan kehadiran kepemimpinan di sana. Kenapa Pak Ucok? Karena hari ini, masyarakat kita ini, banyak yang ngaku-ngaku, mohon maaf kita katakan, banyak yang ngaku-ngaku, aku dekat sama Pak Wali, aku dekat sama camat, misalnya aku dekat sama kepala dinas. Itu memang fitrah kita sebagai manusia Pak Ucok. Sama ketika kita dalam beragam Islam, kita mengaku umat Nabi, kita cinta kepada Nabi. Apakah pertanyaannya, apakah Nabi mengaku kita sebagai umatnya? Kan tidak. Nah, ketika wali kota atau pelaksana tugas wali kota itu hadir di tengah-tengah mereka, andai kan nggak kenal pun Pak PLT ini sama mereka, mereka sudah senang. Oh, ternyata kami dianggap bagian dari warganya, seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Jadi kami pikir sebagai pemuda yang menggantungkan harapannya kepada pelaksana tugas wali kota Tanjung Balai hari ini, yang dalam tanda kutip melaksanakan tugas, ingin menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, semangat menyelamatkan pemerintahan kota Tanjung Balai ini tetap berjalan sebagaimana biasa, mengayomi masyarakat. Pilihan yang dilakukan oleh ayahanda PLT Wali Kota Tanjung Balai itu sudah sangat tepat. Kalau kita bicara apa tindak lanjut ya, implementasi dari tindakan yang dilakukan hari ini, saya pikir itu bisa dituangkan atau digambarkan atau bahkan disampaikan melalui apakah itu yang konstitusional. Artinya ada undang-undang yang mengatur di sana bagaimana proses pelaksanaan pemerintahan itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Terutama misalnya bisa disampaikan pada musrembang tingkat kota, bisa dituangkan juga di RPJMD misalnya. Nah, itu akan nanti digodok semuanya. Nah, kita tinggal kawal apakah yang disampaikan oleh masyarakat ini, apa yang menjadi harapan masyarakat ini, apakah benar-benar menjadi bahan pikiran, apakah benar-benar menjadi buah pikiran oleh seorang
pelaksana tugas wali kota yang mengatakan ingin bertugas menyelamatkan pemerintahan ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat semuanya terayomi sebagaimana biasanya. Kalau tadi mengatakan Pak Ucok bertanya tentang ada yang beranggapan pemerintahan ini adem ayem dan seolah-olah tidak ada tindakan atau tidak ada hal terobosan baru yang dilakukan, kita tidak bisa juga sedini mungkin untuk menilai itu. Karena sesuatu penilaian itu harus ada objek penilaiannya. Misalkan apakah ada memang indikator penilaian yang sudah disiapkan atau memang kita sudah punya sebuah katakanlah kayak angket seperti itu, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, kita kasih catatan-catatannya. Itu kita tidak bisa nilai saat ini, karena pada saat ini kita tahu juga kondisi negara kita juga fokusnya adalah bagaimana penanganan COVID-19 ini cepat berlalu dalam negeri kita, Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Balai. Jadi semua konsentrasi itu memang terfokus ke sana. Kalaupun ada mengatakan seolah-olah adem ayem dan sebagainya, itu indikatornya apa? Indikatornya apa? Apakah itu bisa dibuktikan? Apakah itu bisa kita uji publik misalnya? Nah, silahkan, ayo kita berdebat secara data. Kalau kita bicara lebih khusus kepada perangkat yang tersedia di katakanlah SKPD di pemerintahan Kota Tanjung Balai ini, nah kita juga harus menyampaikan atau kita juga harus berharap penuh kepada pelaksana tugas wali kota yang hari ini, ya Bapak Haji Waris Tholib SAG MM. Kenapa? Karena beliau sudah tunjukkan apa yang dilakukannya. Memang tipikal kerja beliau memang seperti itu. Saya pikir kita juga sama-sama tahu. Sebelum dia jadi PLT wali kota juga ritmakernya seperti itu. Dia gerak cepat, kemudian dia tanggap, kemudian apapun persoalan masyarakat yang bisa langsung dieksekusi oleh beliau, langsung dieksekusi. Nah, kalau Pak Ucok tadi mempertanyakan bagaimana tindakan OPD terhadap apa kinerja yang dilakukan beliau ini, nah sekarang kita kembalikan lagi. Kalau seorang pimpinan, misalkan kita katakanlah sebuah kendaraan, seperti mobil misalnya, larinya 100 km per jam. Nah, pertanyaannya apakah perangkat yang sudah tersedia ini, yang notabene diamanahkan oleh rakyat, yang penghasilannya juga dihasilkan oleh dari pajak-pajak yang diterima dari rakyat, apakah bisa mengikuti ritme kepemimpinan seperti beliau? Nah, dalam perjalanan seperti itu, bisa ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Ada beberapa OPD mungkin yang biasa kerja ritme seperti itu. Ya, ada mungkin memang OPD yang tak terbiasa seperti itu, karena tipikal kepemimpinan kita di Indonesia ini ada yang terbiasa dengan hanya duduk di belakang meja. Ada yang tidak bisa seperti itu. Dia harus melihat langsung apa kondisi yang terjadi sebenarnya. Kemudian dari fakta-fakta yang terjadi itu, beliau tuntaskan apa yang harus dilakukan. Nah ini, jadi kalau kita katakan ada OPD yang seolah-olah tidak percaya, sekarang ini PLT-nya adalah Pak Waris, juga tidak fair kita anggap ya. Artinya kita lihat kerja di lapangan. Ketika misalkan seorang PLT wali kota berada di tengah-tengah masyarakat, kita katakanlah, kemarin kita sudah pernah lihat, kita juga hadir di sana, PLT wali kota setelah selesai kunjungan takjiah, beliau bertakjiah di tempat duka di rumah Kemalangan itu, beliau langsung menyempatkan hadir, walaupun pesertanya ini adalah remaja yang notabene masih sekolah. Beliau sempatkan hadir di sebuah masjid itu, dengan kalau kita lihat tidak ada OPD di situ, tidak ada lurah, mohon maaf kita katakan tidak ada camat, tidak ada kepling. Kalaupun ada kepling, ada beberapa yang memang sebagian dari jamaah masjid tersebut dan memang pengurus itu. Nah, dari situ bisa kita lihat, apakah seorang bawahan dari PLT wali kota ini siap mengikuti ritmenya. Makanya seharusnya kan, saya pikir tidak haruslah Pak Wali mengatakan, saya mau ke sana malam ini, saya mau melakukan ini, nggak perlu seperti itu. Nah, kalau kita sebagai jabatan kita di bawah oleh PLT wali kota, kita yang harus melihat kemana di hari ini. Gitu. Nah, itu menunjukkan kesiapan kita. Kalau pimpinan kita lari 100 km per jam, kita hanya mampu 50 km per jam, ya tertinggal jauh kita bocor. Nah, harusnya paling tidak PLT wali kota Tanjung Balai kita melihat akar persoalan, melihat apa yang terjadi hari ini, dia menggunakan kecepatan 100 km per jam misalnya,
kita paling tidak 85 km per jam atau 90 km per jam. Kita pahami itu. Kenapa? Di samping kegiatan-kegiatan dan kesibukan yang lain. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh pimpinan kita hari ini terbantu. Bahkan mungkin pernyataan yang dikatakan tadi bahwasanya ada OPD yang bergerak lambat, kemungkinan seolah-olah melihat kinerja yang dilakukan mereka itu seolah-olah tidak percaya dengan PLT Wali Kota, itu terbantahkan dengan mereka terus mendorong kegiatan yang dilakukan PLT Wali Kota. Di samping kebijakan-kebijakan yang dilakukan mereka juga harus searah dan sejalan, satu tujuan dengan PLT Wali Kota yang hari ini ditetapkan konstitusi sebagai pimpinan kita. Ini nggak bisa kita nafikan. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kita hormati. Karena memang inilah kehendak rakyat Tanjung Balai ini, dan inilah yang harus kita pahamkan kepada semua pihak. Saya kira tidak hanya kepada PNS ataupun kepada dinas dan OPD lainnya, tapi kepada semua pihak. Dan kalau kita punya posisi di bawah jabatan PLT Wali Kota, ya kita harus mengikuti ritme kerjanya. Siapapun yang menjadi wali kota kita harus bisa. Kalau enggak, ya kita harus siap untuk di posisi apapun kalau kita tidak sanggup mengikuti cara main dan pergerakan yang dilakukan oleh atasan kita. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.